Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu semua yang tergabung di dalam Kesan Timur. Pada malam hari ini saya akan sharingkan dari ibadah kemarin. Saya dapatkan bahwa kita mau mengulas akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan, mungkin bisa dengan beban kehidupan, oleh karena banyak pikiran ataupun kekhawatiran-kekhawatiran yang mengganggu kehidupan mereka, sehingga mereka hidup bagaikan kereta yang kelebihan muatan sampai kehilangan keseimbangan dan akhirnya jomplang. Kemarin disampaikan, dengan kita bekerja sangat sibuk, yang terjadi bukannya kita jalan lurus ke depan, tetapi malah kita mogok, tidak maju, ataupun kalaupun maju pun itu tidak maksimal. Sehingga di akhir-akhir ini kemarin disampaikan ada istilah TATT, yaitu tired all the time, yang artinya lelah di setiap waktu. Dari pagi mengeluh lelah, siang mengeluh capek, sore mengeluh beban terlalu berat, malam mengeluh hari ini sangat berat. Itulah yang dirasakan kebanyakan orang akhir-akhir ini. Karena sibuk bekerja, memenuhi pikiran dengan kekhawatiran, sehingga lelah secara fisik dan mental. Kemarin disampaikan bahwa bekerja dan beristirahat itu haruslah seimbang. Keseimbangan ini berdampak pada ketajaman berpikir dan kesegaran rohani seseorang. Dalam Alkitab membahas tentang istirahat ini tertulis di dalam 10 perintah Allah, yaitu perintah Allah yang keempat. Kemudian di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, di situ disampaikan tentang pentingnya menjaga hari Sabat. Di Keluaran 20 pasal 20 ayat 9 sampai 10 ada di situ disampaikan tentang keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Sabat adalah, kalau diartikan dalam bahasa Inggris, adalah time to rest, yaitu saatnya untuk beristirahat. Alasan mengapa kita harus melakukan sabat atau istirahat, kemarin disampaikan ada 3 poin. Yang pertama adalah sabat merupakan perintah Tuhan. Bekerja terus-menerus tanpa mengenal istirahat sama saja dengan membunuh diri sendiri secara perlahan. Oleh karena itu penting untuk menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Kemudian sabat juga merupakan berkat Tuhan. Jadi kaum Farisi itu membuat sabat itu bukan menjadi berkat tetapi menjadi beban. Sementara Tuhan itu menyatakan di dalam Markus 2 ayat 27, sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari sabat. Sehingga maksud Allah itu baik dalam menciptakan sabat ini, yaitu mengkhususkan hari sabat bagi kebaikan manusia. Kemudian yang ketiga, sabat merupakan ungkapan iman kepada Tuhan. Alasan orang tidak melakukan sabat, mungkin dari kebanyakan orang atau yang saat ini masih melakukan aktivitas di hari sabat, karena beranggapan bahwa Tuhan tidak mampu memelihara kehidupannya. Apalagi biasanya hari Sabat itu jatuh di hari-hari yang sangat krusial untuk menjalankan usaha, terutama usaha restoran dan tempat-tempat hiburan. Merasa bahwa apa yang dia capai saat ini semata-mata adalah karena usaha dari dirinya sendiri. Bahkan ada juga yang menyampaikan bahwa saya kan sudah bekerja terus-menerus, bahkan 7 kali 24 jam saya bekerja. Dan hasilnya pun sampai sekarang masih belum mencukupi kebutuhan kami. Nah, memang di beberapa kisah di Alkitab di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menyembuhkan orang orang sakit di hari Sabat. Akan tetapi itu menunjukkan bahwa ada pengecualian bagi beberapa orang jika memang karena keadaan darurat mereka harus melanggar hari Sabat. Itu karena keadaan darurat, di mana jika tidak segera dilakukan maka mungkin akan berdampak sangat buruk. Akan tetapi kembali diingatkan kemarin, jika kita
mengkhususkan hari Sabat dan jika kita beristirahat itu tidak mempengaruhi terhadap perekonomian kita atau keselamatan kita, upayakanlah untuk melakukan hari Sabat. Kemarin dikisahkan tentang Stuart Cathy, pendiri Chick-fil-A, di mana beliau membangun sebuah perusahaan resto cepat saji di Amerika dan dia mengambil keputusan untuk meliburkan hari Minggu bagi setiap cabang-cabang resto cepat sajinya. Yang terjadi bukannya perusahaan mengalami bangkrut, justru sekarang ini menjadi perusahaan dengan rantai resto cepat saji terbesar di Amerika. Bahkan keuntungannya pun melebihi Subway, Starbucks, dan McD yang selalu buka hari Minggu. Bahkan jika ketiganya digabungkan pun masih belum bisa mengalahkan keuntungan dari Chick-fil-A. Di situ menunjukkan bahwa siapa yang mengkhususkan dan mengutamakan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan membela umatnya dan memberkati umatnya yang menaati perintahnya. Nah, dari cerita ini saya juga terinspirasi dengan kisah seorang penebang pohon yang mendapatkan order dari seorang pengusaha. Silakan tebanglah pohon sebanyak-banyaknya di hutan saya, hasilnya akan saya bayar dengan harga yang cukup tinggi. Penebang pohon itu dengan semangat menerima dan pengusaha tersebut memberikan sebuah kapak kepada penebang pohon tersebut. Gunakan kapak ini dan hasilnya serahkan kepada saya. Hari pertama penebang pohon tersebut bekerja dengan sangat semangat karena dia sudah terpikirkan berapa hasil yang akan dia dapatkan. Hari pertama dia dapat menebang 8 pohon. Pengusaha sangat senang dengan hasil kerja dari penebang pohon tersebut. Dia sangat mengapresiasi hasil kerjanya. Baik, teruskan pekerjaanmu dan besok saya targetkan 1 minggu ini saya bisa mendapatkan hasil yang sama seperti hari ini terus. Penebang pohon pun sangat bersemangat karena dia akan mendapatkan uang yang banyak, bekerja siang dan malam tanpa henti. Hari kedua dia mengalami penurunan, hanya 7 pohon. Bahkan hari-hari berikutnya dia semakin menurun hasil yang dia tebang. Dia sangat kecewa, sangat sedih, dan dia melaporkan kepada pengusaha. Dia sangat kecewa dan malu karena hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Pengusaha bertanya, "Kalau boleh tahu, kapan terakhir Anda mengasah kapak Anda?" Sang penebang pohon terkaget. Mengasah kapak? Saya dari pagi sampai malam terus menebang. Jadi tidak sempat saya untuk mengasah ini. Ya, akhirnya pengusaha itu bilang, "Baik, saya menemukan inti dari permasalahanmu. Silahkan asah kapak tersebut, kemudian tebanglah kembali pohon di hutan ini." Penebang pohon melakukannya dengan semangat. Dia mengasah kapaknya, kemudian menebang kembali dan hasilnya luar biasa. Yang dia dapatkan sama seperti waktu pertama kali dia mendapatkan kapak dari pengusaha. Di sini kita mendapatkan pesan moral bahwa bekerja boleh, untuk mencukupi kebutuhan boleh, tetapi jangan terlalu diforsir hingga kita lupa untuk beristirahat. Dalam waktu istirahat pun kita pun harus mengasah diri. Bukan hanya sekedar istirahat, tetapi membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan akrab karib kita dengan seluruh anggota keluarga atau mungkin dengan masyarakat di sekitar kita. Kita percaya dengan cerita ini banyak sekali pesan yang bisa kita dapatkan. Hingga kemarin muncul pertanyaan, "Pak, jika hari Sabat itu apakah harus selalu hari Minggu?" Ya, Pak Bambang menyampaikan bahwa penentuan hari Sabat itu sesuaikan dengan ritme kehidupan kita masing-masing. Jika bisa hari Minggu itu baik, tetapi jika tidak, seperti Pak Bambang atau gembala-gembala biasanya Sabtu Minggu adalah hari yang sibuk, mereka mengambil hari Senin untuk hari Sabat mereka. Jadi
Penentuan hari Sabat tidak harus ditetapkan hari Minggu atau hari Sabtu. Kemudian yang kedua, apa yang harus dikerjakan pada hari Sabat? Seperti yang tadi saya sampaikan, jawabannya adalah jangan bekerja, artinya istirahatlah. Gunakan Sabat untuk keluarga, seperti membersihkan rumah, bercengkrama dengan anggota keluarga, berolahraga bersama, mengerjakan hobi bersama, menikmati keindahan alam, ataupun hal-hal lain yang baik yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sabat adalah waktu untuk beristirahat dan memuliakan Tuhan. Sekian sharing dari saya. Semoga teman-teman atau saudara-saudara yang lain juga banyak pengalaman tentang hari Sabat ini bisa disaringkan kepada kita. Terima kasih.